sampai di Gunung Wijil, tepatnya timur Kalasan mendekati Candi Prambanan. Jadi kita ke dalam. Bangunan ini masih terlihat dari bangunan zaman Hindu karena banyak profil-profil naga, kemudian burung merak kelihatannya seperti itu. Ini pintu masuk gerbangnya. Kiri kanannya masih ada patung harimau. Kemudian kalau kita amati, makam ini sangat besar guys, kurang lebih ukuran 1,5 meter kali 4 meter ini, besaran nisannya. Nah, makam ini terkenal dengan nama Syekh Zainal Mustafa di tulisannya. Sebenarnya ini adalah putra dari Syekh Kusumoaji. Kusumoaji itu dari Mataram, yang berasal dari Padang. Nah, ini merupakan anak ketiga dari Mataram tadi. Nah, kita coba berinteraksi tadi, ternyata hasilnya yaitu dia adalah putra ketiga dari Syekh Kusumoaji. Syekh Kusumoaji ini hidup di zaman Mataram dulu, yang ada di Padang, dan ini adalah putra ketiganya. Itu hasil komunikasi kita atau interaksi kita dengan beliau. Oke guys, kita lanjut ke tempat yang berikutnya.
sebagai untuk masukan aja guys, kenapa kita berasumsi bahwa di sini itu zaman Hindu, karena ini masih ada arcanya yang utuh, yang kalau dilihat dari bentuknya kepalanya memang sudah tidak ada, tapi ini kelihatannya ini dari zaman Hindu dulu, jadi seperti candi guys. Dari bentuknya. Nah, kemudian ya kalau kita lihat di pinggir sana sama guys, jadi ini juga ada beberapa batu-batu yang menyerupai candi yang lumayan. Nah, ini umurnya mungkin sudah lama, yang perlu juga diperhatikan oleh dinas sejarah. Itu juga banyak yang harus sebenarnya ini adalah salah satu cagar budaya yang harus kita pertahankan. Oke guys, oke, kita cari ekspedisi selanjutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Oke guys. Setelah dilakukan interaksi, ada makamnya telah dari Amangkurat II bersama juga terakhir dari Keraton Desa. Gagak Munang Sri atau Gagak Ireng. Oke guys, ternyata hasil interaksi beliau ini merupakan putra dari Amangkurat II guys. Amangkurat II sambungannya kemarin Amangkurat I yang ceritanya Ratu Malang, dan kemudian Amangkurat II. Nah, beliau ini adalah putranya. Oke. Ini ada lagi guys. Mangun Premujo wayah dalem sinuwun kaping kalih. Artinya ini adalah putri dari Sinuwun kaping kalih, ya berarti Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Oke guys, makamnya. Jadi ternyata di sini banyak makam-makam para sesepuh yang notabene masih turunan Trah Keraton, dan
salah satu yang turut ikut berjasa dalam perjuangan bangsa ini. Oke guys, kita lanjut ke tempat berikutnya. Oke guys, kita lanjut ke makam berikutnya. Tapi tunggu dulu, ini kayaknya makam nih guys, dari bentuk-bentuknya. Oke, kita coba lihat. Oke guys, ternyata betul beliau ini Pangeran Prabu Sulewangi. Artinya kalau dia seorang pangeran, dia adalah calon raja guys. Di sini. Kemudian hasil interaksi ya, keterangan yang kita dapatkan adalah ya seperti itu. Beliau ini Prabu yang notabene calon raja. Oke, kita lanjut ke dalam lagi. Ternyata beliau-beliau di sini ini zamannya Sultan Agung guys. Jadi di atasnya lagi dari makam yang sebelumnya Pangeran Amangkurat, putri dari Pangeran Amangkurat, ini di atasnya lagi zaman Sultan Agung. Dari hasil komunikasi ini Betoro Agung, kemudian yang ini Pangeran Raharjo, kemudian yang ini Dimas Damayanti, dan Pangeran Setiaji. Nah, beliau ini merupakan orang-orang yang hidup di zaman Sultan Agung guys. Oke guys, nah, mungkin untuk di wilayah ini, di wilayah Prambanan atau Kalasan ini kita cukup sudah sampai di sini. Kita lanjut ke tempat berikutnya guys. Jangan lupa ikuti terus. Oh, nak di kamar dia tu mak. Di kamar nek mancing kudanan iku lho, Pak. Nang mriko niku. Enten kadang wit napa niku wit karet napa niku? Wit cangkring. Ah nggih wit cangkring niku gede banget kok. Kula kinten kecilasan. Cangkring ya. Oh, dorone gede banget niku. Bonan bodoh. Nek sana sih mriki, Pak. Jadi asih sana sih Mbak Latak lau. Mbak Lanang niku Bali Nasib. nek ten riko ten Pengklik nggih enten niku ning. Oh, Gunung Pengklik. Nggih. Ampun, niku Putra B7. Nggih. Nggih, Gunung Pengklik ta? Nggih. Nggih, Putra B7. Kalau sing ana ngabdi dalem iki sore nika. Nggih. Jero kuncine. Nggih. Nek sana sini ku sik dereng nate di. Iku niku ya om niki niki, Pak. Ngomong, Pak. Terus nggih tesih nggih. Niki niki, Pak. Lah nggih niku bekas sinten. Nek niki niku namun
riyen niku namung tempur 3 ngoten lho Pak. Oh, Tempur tempuran. 3 lah niku darah niku ra nek mboten enten sejarah nek niku Pak. Oh, nggih, pun. dereng anu Pak niku. Terus niku dikek sering. Pahami nggih Pak nggih. Ada penyunan. Napa ngoten niku sok ndelah. Saged. Ngoten niku kemudian nggih pados napa niku nek dong bener nggih diparingi nek dong bener mboten ngoten lho Pak. Iku ngoten lho Pak. Kula nek niku kula ngertos dhewe ngoten Pak. Nggih ra kayak kedan yo. Oke, betul. Nggih, cukup niku diparingi nggih mboten. Tak kupas niki mawon, Mbak. Langkah. Nggih. Niki mungkin montore juga ke pinggir mergi ya. Mungkin saged Pak modal kebon Pak. Oh, iya. nggih, monggo. Kalian nggak apa diliput ya? Nggak apa. Oh, nggih. Hmm. Betul, Mas. Oke guys, nah ini bersama dengan Bapak ini Pak Joharman. Pak Joharman, kita sudah diantar untuk menuju ke makamnya Mbah Klantang. Oke, nah melanjuti tindak lanjut hasil interaksi yang sudah dilakukan oleh tim kita, ternyata ini adalah Pangeran Abur-Abur dari Demak. Nah, jadi disitulah terdapat yang mungkin nanti kita bedah bareng-bareng antara hasil interaksi kita dengan beliau yang dimakamkan di sini itu Pangeran Abur-Abur, sedangkan yang terkenal di sini Mbah Klantang. Nah, itu yang perlu kita sama-sama kita pelajari bareng, kita diskusi bareng sehingga ketemu. Jadi ketemunya di mana yang itu nanti kita akan teruskan ke Dinas Kebudayaan. Oke guys, kita lanjut ke tempat berikutnya. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, Pak. Halo guys, kita udah sampai di Gunung Cili, Piungan, atau tepatnya di Desa Sri
Sri Martani RT 1 Piungan Bantul. Piungan Bantul. Jadi kita udah naik tadi, udah sama-sama guys lihat. Setelah sampai di puncak, di sini terdapat pemakaman yang cukup tua, karena beberapa diantaranya sudah banyak yang rusak. Namun di sini ada 2 makam guys yang perlu kita identifikasi siapa dia. Mari guys. Oke guys, dari hasil interaksi ternyata ini 2 makam ini masih keturunan dari Raden Patah atau cucunya Raden Patah. Yang pertama bernama Kiai Kesopati, kemudian yang kedua Aryo Maspati. Jadi beliau ini berasal dari kerajaan Demak Bintoro. Yang sekitarnya di sini ini semua pengikut-pengikutnya dari beliau-beliau ini guys. Lihat makam-makamnya sudah sangat tua sehingga banyak yang berhancuran. Oke guys, kita lanjut ke tempat berikutnya. Jangan lupa guys, like, comment, and subscribe tetap di channel kita SNN Group Mencari Jejak Leluhur. Oke. Halo guys, kita sudah sampai di kawasan Ledok, namanya Ledok Kwasen Sri Martani Piungan Bantul. Nah, di sini ada 2 nisan guys, di bawah pohon yang cukup rindang.
Di sebelah sana tadi kita udah sama-sama lihat ada pinggir kali yang kita belum tahu karena di dalam nisannya itu tidak ada nama, tidak ada tulisan, tidak ada jejak apapun yang ditinggalkan di sini. Makanya kita berusaha mengungkap bagaimana siapa di sini, apakah dia makam atau petilasan. Ayo kita sama-sama selidiki. Oke guys, dari hasil interaksi ternyata dua nisan ini sebetulnya ini adalah petilasan. Yang satu, yang ini bernama Mas Kuning. Yang sebelah satunya lagi itu Adipati Serpih. Adipati Serpih Kuning, Adipati Serpih. Nah, mungkin perlu kita ketahui bahwa Adipati Serpih itu sebenarnya adalah nama samaran dari Kanjeng Raden Said. Raden Said yang kemarin itu kita pernah sama-sama tahu bahwa di daerah Salam sana, yang itu sebenarnya adalah Sunan Kalijaga. Nah, di sini salah satunya beliau itu bernama yang tadi yang saya sebutkan itu adalah Adipati Serpih. Adipati Serpih, nama lainnya lagi dari Sunan Kalijaga. Di tempat inilah Sunan Kalijaga atau Adipati Serpih ini belajar mengenai syahadatnya para wali. Guys, tahu apa namanya syahadatnya para wali yang diperdalam oleh Sunan Kalijaga ini? Itulah yang namanya Sasaidan. Oke guys, selain Sasaidan, beliau juga mempelajari Betal Makmur, Betal Mukadas, dan Betal Muharram. Nah, tiga itu yang dipelajari berikut dengan tadi syahadatnya para wali. Oke guys, segitu dulu informasi dari kita. Jangan banyak-banyak, nanti nggak penasaran, makanya kita buat sedikit-sedikit. Kita ikutin, kita lanjut ke tempat-tempat lokasi berikutnya. Oke, jangan lupa terus ikutin, like, comment, and subscribe di channel kita Sunan Kali Group Mencari Jejak Leluhur.